Prabowo berdebat memang. Tidak ada satupun lagi alasan bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk merasa puas terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kawan-kawan sekalian, Prabowo Subianto adalah pemerintah dan presiden yang gagal. Sama sekali tidak ada keberhasilan dalam memerintah Indonesia selama ini. Prabowo Subianto hanya bisa menggunakan regulasi, kebijakan, program, dan senjata untuk menindas dan menghisap bangsa dan rakyat Indonesia. Apapun yang keluar dari mulutnya dalam pidato-pidatonya adalah sampah yang harus masuk keranjang sampah, kawan-kawan. Prabowo Subianto sama sekali tidak bisa mengatasi permasalahan ekonominya rakyat Indonesia. Prabowo Subianto menggunakan kaum tani di pedesaan untuk mendapatkan keuntungan berlimpah yang dipergunakan oleh tuan tanah besar yang ada di pedesaan. Prabowo merampok kaum buruh di pabrik-pabrik dengan berbagai skema perampasan upah, kenaikan pajak, dan lain sebagainya. Melemahnya rupiah dan masalah ekonomi hanya dilemparkan oleh Presiden Prabowo untuk diselesaikan di pundaknya bangsa dan rakyat Indonesia. Sementara itu, untuk melayani dan memfasilitasi kepentingan borjuasi besar, tuan tanah besar, dan kelompok-kelompoknya, Prabowo melakukan berbagai cara agar bisa melayani dan menjadi anjing penjaga kepentingan imperialisme di Indonesia. Program seperti MBG, KDMP hanya dipergunakan oleh rezim Prabowo untuk membagi keuntungan terhadap tuan tanah, untuk membagi keuntungan pada kelompok-kelompoknya sendiri, untuk membagi keuntungan pada TNI dan Polri. Sementara rakyat diperlakukan, rakyat diperas hingga tidak tersisa lagi keringat dan darahnya, kawan-kawan. Prabowo Subianto membual di hadapan sidang MPR, bercerita tentang keberhasilan program-programnya. Namun Prabowo tidak bisa lagi membelakangi kenyataan bahwa saat yang bersamaan ketika dia pidato dan berbohong tentang berbagai capaian-capaiannya, di saat itu juga rakyat di Aceh, rakyat di Papua, rakyat di Surabaya, dan di berbagai wilayah Indonesia ditindas dengan senjata dan represivitas, kawan-kawan. Prabowo tidak bisa lagi mengelak dengan pidato dan menuduh rakyat yang mengkritisinya sebagai londo ireng. Yang londo ireng sesungguhnya adalah Prabowo Subianto. Yang anjing penjaga kepentingan asing adalah Prabowo Subianto. Bersama mesin-mesinnya yang ada di hadapan kita, kawan-kawan. Terakhir, hanya tinggal bersisa sedikit lagi hak demokratis rakyat Indonesia. Namun di hadapan wajah Prabowo, kita dihadapkan dengan dominasi TNI dan Polri yang siap menghancurkan sisa-sisa demokrasi itu, kawan-kawan. Melalui program pembangunan batalion teritorial, Prabowo Subianto akan membangun 750 unit batalion teritorial pembangunan di seluruh kabupaten Indonesia. Apa artinya? Artinya adalah rakyat dan masyarakat Indonesia dijadikan daerah operasi militer oleh Prabowo, kawan-kawan. Oleh karena itu, dalam kesempatan sore hari ini, kita bukan baru sekali melakukan aksi. Juni lalu kita telah melakukan aksi. Kurang lebih 1 tahun yang lalu, bangsa dan rakyat Indonesia di berbagai wilayah melakukan protes anti kapitalis birokrat yang memakan begitu banyak korban jiwa, termasuk Afan Kurniawan. Menangkap ribuan aktivis dan massa aksi.
dan tuntutan utama kita sampai hari ini tidak juga dipenuhi oleh rezim Prabowo. Tidak ada kata dan cara yang lain bagi bangsa dan rakyat Indonesia untuk bersatu, untuk bergerak seluas-luasnya melawan rezim berdebah Prabowo Subianto. Terakhir, sebelum saya sudahi, saya ingin kita semua menundukkan kepala atas bencana yang terjadi dan ketidakmampuan negara mengatasinya, atas bencana di Aceh, atas kawan-kawan kita di Nusa Tenggara Timur, atas kawan-kawan kita yang menjadi korban represivitas di Papua, di Sukajaya, dan di berbagai tempat lainnya. Kawan-kawan menundukkan kepala sejenak, saya minta dimulai. Terima kasih. Prabowo Subianto, rezim anti rakyat. Prabowo